orang tua individu berkebutuhan khusus semakin hari di dunia ini, di Indonesia sayangnya statistiknya kurang bagus. Pokoknya anything with cuan with new jargon. Karena ternyata anak individu berkebutuhan khusus itu adalah anak yang paling jujur sesungguhnya. I love you papa gitu. Itu dengan cara emoticon. Itu kan nggak keluar kemampuan verbalnya dia. Semakin banyak kegiatan ibadah kita, kayaknya frekuensinya makin banyak sekarang nih. Bagaimana perusahaan harus menghadapi generasi yang anxious tapi kreatif? Jadi semuanya kita akhirnya bergantung hidup dengan prom. Dan kita akhirnya losing ourselves. Ini baru keluar lagi nih, care ekonomi. Apaan tuh? What's this? Gitu kan. Ketika umur makin panjang, maka ketika kita udah tua, sekarang tuh muncul bisnis baru tuh bro. Bisnis panti jompo. Kita seringkali kalau kata-kata sex education tuh langsung negatif gitu loh. Dianggap ngajarin tentang seksualitas. Warteg itu adalah bukti sebuah resilience. Itu salah satu nama kita kan dari situ ya. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sohib gue. Dia adalah anggota dari geng kecil, biasanya dipanggilnya Warteg Boys. Tapi hari ini hadir dalam kapasitas yang berbeda. Boy Bayu Idi Sonja. Gue harus bacain lu punya title apa enggak ya? Titlenya st.mm.m.si.ph.d. Udah. Gak usah. Currently dia menjabat sebagai Director of School of Sustainability and Policy di Rumah Perubahan. Yeah. Bro, welcome. Selamat, terima kasih diundang di sini, bro. Kedua kalinya. Atau bro ya? Kedua kalinya. Satu di program Kulbis ya. Satu program Kulbis. Bro, Rumah Perubahan tuh ngerjain apa aja sih bro? Ini menarik ya. Rumah Perubahan itu didirikan oleh Prof. Renal Kasali ketika kampus itu ruang geraknya tidak cukup leluasa untuk melakukan perubahan yang nyata, yang real di masyarakat. Jadi beliau mulai membangun 16 tahun lalu dan sekarang sudah 8 hektar di sana. Dan uniknya di sana adalah tempat kayak sanctuary baik alam maupun kehidupan sosial. Karena di sana nanti ada mulai masyarakat yang berkumpul dan mengadukan persoalan mulai dari petani sampai high rank level gitu. You name it lah. Dan berbagai macam persoalan, mulai dari persoalan perebutan tanah, pendidikan sampai dengan masalah-masalah yang lebih kompleks lagi. Perusahaan dan lain sebagainya. Nah, di sanalah Rumah Perubahan berperan melakukan memang perubahan real nyata di lapangan. We combine academics think dengan practitioners gitu, practitioners, dan kemudian kita akhirnya mempunyai metode yang unik yang tidak selalu mirip sama yang ada di buku gitu, tetapi kita punya varian baru. Disitulah kami bergerak. Nah, karena sebegitu banyak rentang persoalan yang kita tangani dan kita berkontribusi, dan akhirnya di sana dibuatlah kelompok-kelompok kayak School of Thought-nya gitu. Jadi school di sini tuh bukan sekolahan gitu, tapi School of Thought adalah semacam cara pemikiran, cara mengatasi persoalan dan lain sebagainya. Oke, nice. Nah saya ada di Sustainability and Policy. Oke. Sementara ada lagi yang lainnya, ada School of Politics, School of Leadership dan lain sebagainya. Nah, saya di sana menghadapi berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan masa depan gitu. Sustainability is talking about the futures gitu. The futures dan itu akan berkaitan dengan berbagai macam aspek manusia. Disitulah terjun dan berkecimpung banyak hal. Are you also teaching there? Ada sesi semacam kayak kelas segala macam gitu, tergantung macam-macam ya. Ada mulai dari perusahaan korporasi maupun pemerintah gitu dan sebagainya, tergantung case-nya. Tapi kelas di sini jangan bayangkan kelas kayak sekolah gitu. Iya. Tapi sesuatu yang harus kita selesaikan gitu. Oke, berarti lebih kayak a room of discussion, case room of studies, actionable methods. Betul. Wow. Keren. Lu juga sempat menjadi peneliti di bidang strategi organisasi, resource structuring, networking capability, sustainable value creation. Iya. Gimana tuh jadi? Dari pengalaman lu segitu banyak, apa sih yang paling menjadi hal yang membuat lu greget in terms of
pertumbuhan Indonesia in the last 10 years? Kita Satu sering, dekade ya. menurut saya kita mulai mengabaikan kecepatan pergerakan material ini. Material tuh mulai dari ekonomi itu mulai dari uang, kehidupan dan segala macam, dan fisikal kayak, tapi kita lupa tentang manusia. Manusianya kita agak tertinggal. Oke. Jadi begini, ada 3 persoalan ke depan yang disebut dengan social divided gitu ya. Yang three divided, the biggest three divided. Pertama ada ecological. Yang ini yang rame, yang sering kita lihat dan kita langsung rasakan. Lu lihat sampah bertumpuk segala macam, lihat persoalan kemacetan, itu adalah ecological issues divide. Disebutnya ecological divide. Yang kedua adalah social divide. Nah, ini aja jarang kita lihat. Kita banyak terpecah belah soal masalah sosial, antar keluarga, ketidakfahaman kita tentang dunia baru, dan lain sebagainya. Karena itu tidak heran banyak tingkat stres dan mental health yang makin mengemuka saat ini. Oke. Yang ketiga, spiritual divide. Spiritual divide itu bagaimana lu mengartikan hidup lo di dalam segini kecepatan. Ini kan kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi. Yang sering dilihat adalah yang paling gampang kan kasat mata adalah ecological divide. Iya, betul. Lo menghirup udara, ngelihat debu, ngelihat asap, ngelihat apa, Bener. ngelihat pohon nggak ada. Tapi masalah manusia, masalah spiritualnya, Manusianya aja kagak dilihat, apalagi spiritualnya. Iya, Nah itu that's a problem. Menurut gua dari semua yang lihat ini itu that's a problem about the human itself gitu. Pantesan lu pakai kaos kapan go human ya. Nah itu juga. Gue bingung tuh. Biasa kan kapan go public ya kan. Kalau udah go public ditanya lagi kapan go green, ya kan. Ini lu kapan go human artinya apa? Itu What sebenarnya does go human means? itulah tradisi di Warteg Boys ya, yang kita selalu melawan kemapanan gitu. Jadi gini, sebenarnya itu lahir dari kecemasan kita maupun sebenarnya hasil dari semua orang yang datang ke rumah perubahan. Sekarang gue tanya dia, lu kalau bicara tentang masa depan yang berlanjut, kata-kata sustainability, pikiran lu warna apa yang muncul di kepala lu? Kalau keluarin sustainability? Kalau ada merah, biru, kuning, hijau dan segala macam, lu di kepala lu muncul warna. Kalau ngomong apa tadi? Sustainability, tentang keberlanjutan. Kalau sustainability, gue pasti kepikirannya kalau nggak, ya kebanyakan biru sih kepikiran gue. Biru, selain itu Hijau. Nah, itu dia. Biru, hijau, biru, hijau. Ya, bener. Yang itu aja yang. Kalau lu tanya secara gitu ya udah. Ya pasti hijau ngomong. Nah, karena kenapa juga ya? Karena kita heavy berbicara tentang green tadi. Bukan berarti salah green gitu. Hijau memang betul. Kita hidup di dalam sebuah landscape yang namanya lingkungan. Kalau lingkungan tidak bisa mendukung daya hidup kita nggak bisa hidup lagi gitu. That's lingkungan. Itu yang lagi rame. Tetapi kita lupa tentang tadi manusianya yang hidup itu sendiri. When we talk about sustainability, harusnya kita bicara juga seimbang tentang manusianya. Ini yang nggak pernah dibicarakan. Kalau kita bicara yang disebut dengan yang lagi happening di dunia korporasi, ESG, Environmental, Social, dan Governance, I-nya itu environmental. S dan G-nya itu sesungguhnya adalah wujud dari manusia. Social, manusia. Social, Governance itu kan we talking about bagaimana policy, kita punya cara, attitude, punya cara menghadapi itu kan. Karakteristik. Nah itu kan adalah masalah human sebenarnya. Nah cuma kita menggeser persoalan itu, apalagi dengan iming-iming adanya carbon trading gitu kan. Lumayan dapat cuan tuh kan gitu kalau kita dapat ini. Pokoknya anything with cuan with new jargon. Nah, jadi mulai dari yang cuan sampai yang sangat-sangat ideological. Misalkan kayak menolak ekonomi ekstraktif. Itu kan benar-benar terkait dengan alam gitu ya, kerusakan alam. Memang di dalamnya ada manusia juga. Betul ada manusia. Cuma maksudnya kita mencoba mengimbangi supaya ini juga diingat gitu. Kapan go human, kapan sih kita ngomong manusia? Terlebih lagi yang paling challenging adalah ketika ada kelompok rentan di antara kita. Kelompok rentan itu nggak bisa bersuara. Kelompok rentan itu mulai dari yang seperti kelompok komunitas adat, terus kemudian ibu hamil, terus kemudian kelompok-kelompok minoritas, terus kemudian kelompok rentan lainnya adalah kayak individu berkebutuhan khusus.
mereka suaranya hilang dalam segala kecepatan what we so called ekonomi ini. Benar sih. Karena everything yang terjadi sekarang mau itu orang bahkan kadang ini point of view gue pribadi, bahkan kalau ada aktivis-aktivis yang berjuang pun kadang-kadang saking udah terlalu driven by cuan, kita tuh nggak tahu which activist is actually really active, Iya. voicing out something for the kebaikan gitu. And which activist is actually creating a narration yang terkesan baik, terkesan seksi, tapi there is a hidden agenda. Itu very difficult sekarang. Ya, itu saya pernah lihat di satu acara Big Thinkers atau di salah satu variannya tentang seorang ibu yang berjuang anaknya ADHD. Iya, ADHD. di sini. Nah, di sini kan? Iya. Nah, perjuangan itu kan kalah tuh sama peristiwa gegap gempitanya ekonomi, teknologi dan segala macam. Padahal itu perjuangan yang paling real nyata loh. Iya. Nah, gue tuh pernah kita dari riset kita orang tua individu berkebutuhan khusus semakin hari di dunia ini di Indonesia sayangnya statistiknya kurang bagus gitu. Iya. Rasionya sudah kalau di Amerika terakhir saya pernah dapetin data itu sudah 50:1 kalau nggak salah. Jadi populasinya makin banyak. Dan itu kelas menengah ke atas yang dulu kalau individu berkebutuhan khusus kita bicara tentang itu ya, itu adalah dulu di stigmatisasinya itu adalah kelas menengah ke bawah. Sekarang tidak, bro, kelas menengah ke atas. Wow. Terus kalau kelas menengah atas terus lantas apa? Itu tekanannya lebih tinggi lagi. Baik bagi si ibu, keluarga, dan anaknya. Iya. Kenapa kira-kira? Social pressure. Nah, social pressure. Karena it's about pride, it's about. Iya. Misalnya nih, lo jadi presiden direktur, terus tiba-tiba anak lo gitu, terus lo ini banyak yang diumpetin. Iya. Lo nggak mau dong kelihatan kayaknya gitu. Nah, banyak yang belum bisa nerima. Yes, banyak yang belum bisa nerima. Dari kalau kita dengerin cerita tentang ibu tersebut, dia tamu di sini kan perjuangan dia luar biasa. Iya. Dan itu tidak si Ibu Vicky Natasha dari Jerman. Nah, dan banyak yang masih orang-orang tua yang belum bisa nerima. Belum kita ngomongin kultur, bro. Misalkan di sebuah kultur tertentu, anak laki-laki itu pasti adalah precious ya gitu. Iya. Terus kalau ternyata kayak gue di Bombay kan laki-laki is itu. Iya. Tapi sekarang udah mulai ada dua kubu sih. Jadi kayak having a daughter is a blessing, having a son is blessing. Ada dua kubu. Nah, kebayang di kubu yang masih laki-laki itu ketika anak laki-lakinya berkebutuhan khusus. Nah itu, langsung dia merasa kayak gue nggak worth menjadi. Dan bahkan gengsinya turun. Dan bahkan si ibu tekanannya paling tinggi, dianggap tidak menghasilkan kuat anak yang berkualitas. Masih ya pemikirannya kayak begitu ya. Itu banyak sekali case seperti itu. Kita makanya itu membuat berbagai macam campaign untuk menjelaskan bahwa this is something yang kita harus pahami, dunia yang perlu kita pahami. Karena ternyata anak individu berkebutuhan khusus itu adalah anak yang paling jujur sesungguhnya. Dia tidak pernah melakukan penipuan gitu. Iya. Jadi jangan-jangan kadang-kadang kalau kita diam gitu ya, kenapa ya kok sekarang populasinya makin banyak? Mungkin kita perlu kontrol sosial gitu. Jadi Tuhan, kalau bahasa ngomong spiritual ya, makanya itu nih sekarang kita kan, karena kalau dilogikakan agak sulit. Kalau di Warteg Boys ngomongnya kayak begini. Mulai dari sini lebih terkontrol, kalau di sana lebih ganas. Mulai dari yang sangat material sampai yang sangat spiritual gitu. Tiba-tiba kemana? Volatile. Kita volatile. Udah kayak kripto kita, bro. Kadang-kadang ini buat kontrol sosial ya. Saking udah rusak ini kita nih pemikiran, dihadirkanlah anak-anak orang-orang special ini untuk lo lihat deh, mereka tuh lebih jujur. Jadi ada sebuah perusahaan retail di Indonesia nih. Nah, kebetulan VP-nya kenal dan kemudian salah satu partner kita gitu. Dia bukan bereksperimen, berinisiasi sekitar 10 tahun lalu memberdayakan individu berkebutuhan khusus di retail dia. Kenapa? Kalau di retail, bro, pasti lo tau lah bisnis retail. Pasti banyak barang yang hilang, segala macam. Nah, ketika mereka dijadikan employee, yang tentu dilatih dulu ya, dilatih kesiapannya. Barang tingkat hilang
Turun drastis. Wes. Terus yang kedua, tidak ada pertentangan antar internal. Biasanya kan saling, ya namanya juga lingkungan kecil kan, saling marah-marahan. Nggak ada. More understanding. More understanding. Ketiga, pengunjungnya makin banyak. Iya. Pengunjungnya makin banyak. Banyak beli. Iya. Karena yang datang beli merasa Happy. ada happiness. Nah di situ kan sisi manusia yang kita jarang garap tuh. Bukannya kita merasa kasihan loh, tapi kadang-kadang kita senang ya membantu orang lain kan gitu. Iya, benar. Jadi sometimes we don't feel kasihan, but we feel loved. We feel the vibration of love. The Because abundance di of situ, love. because they are so filled with abundance of love. Nah itu yang nggak pernah dilihat di tingkat spiritual tadi. Itu kan masalah spiritual sebenarnya. Iya. Masalah sosial yang akhirnya naik ke arah spiritual. Sedangkan kita sekarang sering disuguhin hal-hal yang bersifat fisikal kan, kelihatan. Yang rusak tuh ya rusak kelihatan. Tapi kita nggak pernah lihat sampai ke titik-titik itu. Jadi nggak sampai ke situ ya gitu. Tiba-tiba keluar fatwa nih, lu keluar fatwa langsung. Iya gila, openingnya udah begini, gokil. Aduh, gue langsung kesentuh sih barusan. Aduh. Nanti kita bahas itu di warteg. Bro, sekarang gue kan udah bosen ya misalnya ngomonginnya tentang perbedaan generasi, terus berapa kali gue di podcast juga ngomongin tentang Gen Z itu gimana, tapi gue juga ngelihat dari sisi positifnya. Gue lumayan memprovokasi beberapa narasumber untuk mencoba mengulik pemikiran-pemikiran, keyakinan, dan berkesimpulan bahwa Gen Z is a great generation. Mereka punya kemampuan-kemampuan yang mungkin baby boomers atau Gen Y pun nggak memiliki. Tapi on the other side ada seperti kayak they say paradox ya. They say there is always good and bad climbing together gitu kan, naik bareng tuh ya, good and badnya. Gue ngelihat the rise of anxious generation bro. Based on data-data yang gue cuman menyimpulkan, gue nggak pegang datanya sekarang. Tapi kalau secara riset dari Harvard, dari Stanford, itu era yang kita lagi hidup sekarang itu the most anxious generation ever in sejarah, the most. Iya, memang karena tadi yang kita harus pahami sekarang ada three divide tadi. Satu ecological divide tadi, ada kerusakan lingkungan, ada situasi lingkungan desa dan kota yang berbeda. Terus kemudian ada tiba-tiba kota tiba-tiba menjadi kota yang sangat ramai, yang sebelumnya adalah desa yang damai gitu. Itu masalah ecological divide yang akan mengaddressing atau mentranslating ke soal social divide. Social divide ini semakin parah situasinya, walaupun digital itu bagus ya, tetapi itu ada efek negatifnya. Kita dipecah oleh digital. Ya sederhana nih, dalam ruang makan kita akhirnya saling komunikasi dengan cara WA. Terus kalau waktu itu zaman SMS, kita jarang pakai SMS tuh. Kita lalu pakai telepon dan kita ngomong. Sekarang kan tidak, semuanya pakai teks. Semuanya pakai teks, bahkan diperkecil lagi tuh, pakai emoticon. Jadi kemampuan kompleksitas kita manusia tuh diperkecil tuh. Jadi kapasitas itu diperkecil, mindfulness kita diperkecil. Mindfulness kan kapasitas kita mencerna hari ini dan mencerna apa yang harus kita perhatikan gitu ke depan. Itu makin diperkecil. Itu sosial. Belum tadi ya muncul soal baru. Tapi anxious ini pengaruhnya tuh dari ecological aspect, dari teknologi aspect, dari parenting aspect, dari mana bro? Kalau anxious yang lagi naik orang crazy ini pandangan bisa berbeda ya. Jonathan Hahn yang membuat bukunya itu dia punya pandangan sendiri. Tapi kalau yang saya baca buku dia terus kemudian berpikir dengan situasi yang saya lihat sendiri, itu lahir dari gabungan ketiga hal ini, ecological divide, social divide, dan spiritual divide. Kita nggak ready menghadapi sesuatu yang sama sekali baru. Ini sama ketika pertama kali kita di zaman purba dulu nemuin api, nemuin senjata, maunya berantem dulu gitu. Kan dulu kan gitu. Menemuin api kita dulu sempat terbakar segala macam. Dan bahkan akhirnya menjadi ekspansif gitu. Karena tadi spiritualnya ini saling mengimbangi. Sebenarnya ini situasi alam yang saling mengimbangi. Cuma itu ketukannya di sana. Kayak contohnya gini deh, anxious generations itu terutama kan mengena kepada generasi yang sekarang dan kedepannya.
generasi cemas lah ya. Generasi cemas. Generasi cemas. Sebenarnya menurut saya itu bukan sesuatu itu alert buat kita karena kita udah menghilangkan aspek-aspek sosial. Contoh ya sekarang, pernah nggak sih ngelihat di jalanan kalau kita dulu main galasin, main tak benteng, main layangan aja kita udah jarang lihat. Jarang. Terus kita main lari tak jongkok, udah mungkin nggak ada lagi tuh. Iya. Dan dulu kalau di komplek mungkin lu nggak kenal siapa, lu lihat orang lagi main, lu bisa datang ikutan, bisa ikutan, ikutan dong gitu kan gitu. Iya. Atau diajak, main aja sekalian gitu, sekalian kenalan gitu. Sehingga akhirnya social divide itu terjadi tuh. Dia udah punya divide sosial, belum ke orang tua di dalam rumah sendiri. Dulu sesusah-susahnya kita ngomong sama orang tua, tetap aja kita masih ngadepin marahnya dan segala macam. Kalau sekarang ngasih tahu aja lewat WA, nanti pulang makan ya atau gini semuanya ya gitu. Anak gue kalau ngomong sama gue paksa tuh, kalau enggak dia sekarang coba kirim-kirim pesan yang dia pengen utarain tapi lewat WA. Jadi ada hal-hal yang dia nggak berani ngomong secara face to face, dia kirimnya lewat WA. Dan kadang malah pakai bahasa simbol kan, dengan emoticon. Atau ngirim konten dari IG di forward gitu. Jadi mau menyatakan rasa saya, I love you papa gitu. Itu dengan cara emoticon. Itu kan nggak keluar kemampuan verbalnya dia gitu. Nah itu social divide tuh. Triggernya dari apapun itu. Terus belum lagi spiritual. Nah spiritualnya memaknai bahwa kita bagian dari sesuatu yang lebih besar. Spiritual buat gue intinya sih itu ya gitu. Kita memahami bahwa kita bagian dari sesuatu yang lebih besar gitu. Atau dibalik kita anak-anak kecil ada sesuatu yang lebih besar dari kita gitu. Dan itu nggak mudah. Sekarang contohnya gini deh, nuwun sewu buat semua aktivitas ibadah semuanya bagus gitu. Coba kita bisa cek, semakin banyak kegiatan ibadah kita kayaknya frekuensinya makin banyak sekarang nih. Entah di TV, entah di radio, entah di platform-platform, itu kan pelajaran agamanya makin banyak ya. Aksesnya makin banyak. Which is harusnya mempermudah. Iya, mempermudah kan akses kan. Tapi dibanding dulu kan. Malah meng-create confusion. Nah, akhirnya banyak confusions, malah terjadi pertentangan. Buat kita kan itu harus refleks gitu. Ya, ada apa ya? Nah, itulah menurut saya ancient generation tuh nggak bisa hanya dipersalahkan soal teknologi, tetapi harus kita lihat dari 3 divides tadi. 3 pembagi tadi tuh, pembagi ecological, keterpisahan ecological, keterpisahan sosial, keterpisahan spiritual. Nah, spiritual ini juga misalkan gini ya. Dulu termasuk gue mungkin dulu termasuk orang yang sering dikeluarin dari kelas gitu ya karena sering protes gitu. Bahkan di kelas agama sekalipun gitu. Gue suka menanyakan, ini belajar ini apa maksudnya gitu. Karena misalkan di belajar hafalan gitu segala macam. Mungkin guru tuh tidak siap pas saat itu ketika gue tanyakan gitu, Bu, ini belajar ini buat apa? Wah, dia masuk neraka. Iya. Karena ada dua kan. Satu gue kagak tahu jawabannya, kalau gue kagak tahu gue malu, mendingan lu gue maki-maki lu gitu. Yang satu paling inget ada, padahal gue di SMA yang salah satu terbaik di DKI sampai saat ini. Dan masuk ke kelas khusus pilihan gitu ya. Kan ada yang anak SMA itu kan dimasukkan ke kelas tertentu kan, kelas percepatan gitu. Ada pelajaran geografi tentang teori Big Bang. Terus di definisinya di buku itu adalah di geografi tersebut sebuah ruang waktu, terbentuknya ruang dan waktu. Terus gue challenge tuh gurunya, kalau Big Bang itu membentuk ruang dan waktu, pada ruang dan waktu itu adalah udah sebuah bentuk. Jadi apa yang membuat terjadinya ruang dan waktu? Masa ruang waktu membentuk ruang dan waktu? Gak bisa jawab tuh, gue dikeluarin keluar. Padahal gue cuma nanya, terus pelajaran fisika lagi. Gurunya nih guru senior, guru terbaik DKI, salah satunya gitu, fisika. Terus gue tanya, lantas teori Einstein itu mengungkapkan apa? Apa yang terjadi dengan sebuah ini? Ya, gue dikeluarin lah intinya. Dianggap membantah. Udah belajar aja lo gitu. Nah, itu kan kebayang ya, zaman dulu. Sekarang? Tapi orang kayak lu zaman dulu udah unik bro. Gimana zaman sekarang? Susah sekali nyarinya. Zaman dulu, lu masuk kategori orang yang punya keinginan tahuan yang berlebihan. Kalau sekarang termasuk orang yang ngeyel gitu. Beda nih. Nah sebenarnya menurut gue anak-anak zaman sekarang itu dengan akses informasi yang lebih banyak,
gue kan suka Itu bukannya masuk kritikal ya bro? itu. Jadi gini, jadi saya kalau ngajar di sebuah sekolah bisnis waktu itu memang bukan untuk ngajar S1, ngajarnya untuk eksekutif. Tapi beberapa waktu sering diundang untuk ngajar di S1. Dan di S1 teman-teman di sekolah bisnis itu pertanyaannya kayak gitu-gitu. Jadi maksud gue tuh karena mungkin kan akses informasi lebih bagus, pertanyaan mereka tuh bukan pelajaran di kelas yang akan dipakai. Misalkan waktu itu Real world question. misalkan microeconomics. Itu dengan berani bisa ngomong ini. Syukur gue dulu begitu ya gitu. Jadi nggak kaget. Pak, ngapain kita duduk sekarang ngomong microeconomics? Kalau kita hanya cuma duduk mendengarkan, saya cukup rekaman aja. So what is the meaning is for me? Saya mau jadi pengusaha. Buat apa saya belajar microeconomics? Bagus dong itu pertanyaan. Bagus kan? Akhirnya terjadilah dialog, kasih tahu cerita di sana sini. Akhirnya satu sesi kelas itu nggak membahas topik bab itu, membahas esensial. Iya betul. Dan itu lebih more meaningful. Iya. Wow. Tapi secara bersamaan sekolah kita kurikulumnya tetap harus mendeliver bab tersebut. Ya, karena itu tekanan policy kan, itu policy. Ya itu policy. Ya gitu-gitu. Bagaimana perusahaan harus menghadapi generasi yang anxious tapi kreatif? Satu, ini menarik tantangan ya gitu. Ini juga topik yang nggak habis-habisnya dibahas di perusahaan. Karena kita harus lihat dulu skala perusahaannya, jenis baik jadi jenis industri, skalanya juga. Karena jenis industri yang berbeda akan membuat treatment yang berbeda atau pendekatannya berbeda. Contohnya kalau di banking yang high regulated business, kita nggak bisa terlampau demokratis tuh. Tetapi bagaimana mengadopsi situasi itu? Nah, tapi nanti itu mungkin orang banking akan lebih menjawab banyak hal. Tapi pengalaman yang gue dapatkan dan lihat adalah kata kuncinya di berbagai macam industri dan tipe skala perusahaan harus membuka ruang dialog. Membuka ruang dialog dan kemudian memacu dengan sebuah project base. Jadi sebenarnya pendekatan sekolah kayak project base itu akan lebih meaningful karena dia akan mencari meaning yang lebih banyak dibanding hanya murni KPI, lo harus mendeliver sesuatu, OKR, KPI. KPI dan OKR harus dikemas dalam sebuah story. Bisa nggak? Bisa. Story itu di dalam project. Nah itu ada technical lah. Kita ngomong technicalities nanti itu. Cuma generasi yang sekarang itu butuh narasi soalnya. Lo kalau generasi sekarang nggak punya meaning sih, ya dia akhirnya nggak keluar kemampuannya dan lama-lama juga keluar. Iya. Kirain jawabannya buku gua aja tuh yang udah gini aja, suruh baca tuh. Nah, menarik tuh. Masuk nih barang. Itu buku lo itu gue intisarikan, terus kemudian gue sharing tuh ke salah satu grup perusahaan di apa namanya di tempat yang gue bisa yang lagi dampingi dan lagi cerita. Karena mereka punya problem gini, itu perusahaan menengah yang cepat menjadi besar. Oke. Ketika perusahaan menengah jadi besar, tantangannya adalah masa entrepreneurial langsung berubah secepat harus menjadi fase manajerial. Iya. Kalau fase entrepreneurial, dia sifatnya bukan demokratis tuh. Dia si owners akan menjadi sangat powerful kan. Jadi dalam situasi di mana si owners, pekerja lagi mentransisikan, mencerna dirinya gitu. Ini mau gimana kita nih gitu. Cepat perubahannya. Dan itu akhirnya banyak tabrakan frustasi, ownersnya juga agak frustasi dengan ini kok anak gue begini semua gitu, padahal saya maunya begini, apa realnya gitu. Terus yang di bawah juga gimana kita harus ngapain, kita belum ada sistem, belum segala macam, itu tabrakan tuh. Akhirnya gue ambil beberapa intisari dari buku lo itu tentang masalah bagaimana mereframing, sebuah persoalan. Itu tuh bagus banget di situ. Dan bahkan ada contoh-contoh step-stepnya, tinggal kita adaptasikan ke dalam situasi konteks masing-masing. Betul. Tapi keywordnya adalah reframing the situations. Jadi gue ngomong ke owners gue, Pak, please reframe situasinya. Dari ke employee juga reframe. Terus dari reframe itu kita buat strateginya, bagaimana strategi reframe-nya di masing-masing ini. Dan itu berjalan tuh, alhamdulillah berjalan. Walaupun tadi berjalan tetap akan berdinamika, tabrakan dulu. Pasti. Tapi tetap dalam konteks yang penting nggak stuck. Karena waktu gue nulis buku itu kan tujuannya bikin orang jangan stuck. Yang penting gerak. Nah, ini mirip kalau orang yang senang naik gunung ya. Belajar naik gunung. By the way, hobi dia naik gunung.
Nggak amatir. Iya. Tapi kan hobi itu ya. Hobi dari dulu jalan. Kita naik gunung, pilihan kita adalah akan ada badai, akan ada angin, akan ada hujan, akan ada tanjakan, kelokan. But something for sure adalah kita harus melangkah. Bahkan ketika kita kehujanan sekalipun, karena kalau kita diam, kita kedinginan, kita hipotermia. Kita harus tetap melangkah pelan, pasti mengukur kekuatan kita. Melangkah juga nggak salah-salah untuk mengukur kekuatan segala macam. Pernapasan dan sebagainya. Pernapasan, terutama main. Iya. Karena begini, kalau orang-orang yang naik gunung pasti tahu lah, mental itu menentukan. Karena ketika lu ngeliat tiba-tiba tanjakan yang begitu tinggi, itu bisa drop tuh. Bisa drop. Padahal kalau kita lalui step by step, nyampe juga. Iya, betul. Tapi kalau kita hanya ngelihat, nggak akan sampai tuh. Tapi gue suka dialog lu sama gue waktu itu. Kita lagi berdua ngobrol nih. Soal spiritual, soal agama, soal Tuhan. Gue dikemplang nih sama si Bro Bayu. Nil, udah deh, lu jangan ngomong jauh-jauh soal Tuhan, lu jangan ngomong jauh-jauh soal ini agama, lu jangan so-soan ngomong spiritual. Lu naik dulu deh ke gunung deh, lu connect dulu sama alam. Lu jangan connect sama Tuhan dulu, sama alam dulu lu bisa nggak kata gitu. Ceritain bro. Nah, jadi gini, itu kita benar-benar bisa karena alam akan ngajarin diri kita, dan kita gimana mencernanya itu. Gitu. Karena setiap gunung itu berbeda-beda loh. Jadi kalau yang udah pernah naik gunung tuh akan mendapatkan hal yang berbeda-beda. Contoh ya, Gunung Salak itu ketinggiannya cuma 2000-an sekian, tapi medannya tuh gila gitu. Ada lagi Argopuro, kita harus 3 hari 4 malam gitu, misalkan kita kesana. Dia nggak terlampau seperti Salak, tapi panjang, dan kita harus ngatur nafas, tenaga, pikiran. Di situ kita connect sama alam tuh. Karena ada pelajaran penting yang kita dapatkan adalah sesusah-susahnya alam memberikan tantangan, dia akan ngasih tetap jalan. Dia nggak pernah nggak ngasih jalan. Asalkan kita mau merendahkan hati kita, diam dulu, dan kita ngelihat situasi. Accept ya, learn to accept. Learn to accept dan adaptif. Kalau begini tanjakannya kita harus ngapain? Kalau gini harus kita ngapain? Kalau kita nggak kuat gimana? Terus kalau kita yang udah berumur nih di atas 50 tahun kayak gue gitu, maka harus ngecek heartbeat misalkan gitu segala macam. Itu kan kita belajar mengelola diri tuh. Pernah ada satu waktu kita terjebak hujan 3 kali sampai lebih dari 8 jam gitu dalam situasi gitu. Dan itu dalam malam cuma ada saya, terus ada tim 1 orang lagi yang itu. Sedangkan dulu waktu itu saya sama istri dengan timnya terpisah, berjarak jauh, cuma tinggal kita sendirian aja gitu. Dan kebetulan itu di hari yang bukan ramai, kan kalau naik gunung tuh Sabtu Minggu ramai. Tapi kalau di hari yang lain tuh lebih sepi. Dan kita turun dalam situasi sendirian, hujan, basah, penuh dengan kemampuan kita harus berpikir bagaimana. Kita harus ngatasin diri tuh. Kita udah merasa kayaknya, aduh nggak sanggup lagi nih. Tapi kalau berhenti, lo mati berhenti lo. Karena itu lagi hujan tuh. Hujan lo harus bergerak terus. Padahal lo udah pakai jaket, udah pakai apa, nggak ngefek ya? Nggak ngefek. Karena gini, justru tetap aja basah. Iya. Karena kan basah dari keringat dari dalam. Iya. Dan yang ada kita harus tetap melangkah tuh. Dan kalau hujan masih ada matahari, kita masih bisa lihat sekeliling tuh. Agak terobati. Tapi kalau lagi gelap, lu cuma lihat punya 1 center, cahayanya cuma segitu. Iya. Dan lu dengan alam, gelap. Dan waktu itu jarak lu sama bini lu berapa? Kalau secara jarak, beda 1 jam, 2 jam, 3 jam? 2 jam, 3 jam. And no call, nggak ada phone, nggak ada sinyal, nggak ada segala macam. Karena kan dia harus duluan. Karena gini, kebetulan gue punya cedera di lutut, jadi gue harus jalannya lebih pelan. Kalau turunan ya, kalau turun tuh kan gue punya meniscus tear, jadi harus jaga teknik turunnya tuh harus dijaga, jangan lebih lambat dibanding yang lain. Dulu kalau istri gue jago nanjak lebih lambat, turun dia jago, dia cepat. Kalau gue nanjaknya cepat, turunnya gue harus lebih lama. Nah itu jaraknya agak jauh, 2 jam 3 jam waktu itu dalam situasi itu. Dan kita harus saling percaya bahwa everything is okay. Everything is okay. Dan dia pun juga sama. Dan dia pun juga sama. Mikir juga ini di belakang gimana situasinya gitu. Dan semuanya harus percaya kepada diri kita sendiri, alam sekitar, dan
kepada yang di atas gitu. Ya, teman-teman harus nyobain ya buat connect ke alam semesta dulu. Otomatis jadi spiritual di situ nanti. Bro, kita lagi masuk juga dulu orang ngomong what is important kalau kita misalnya apa yang penting kalau lu nge-hire orang gitu. Mungkin kalau setahun yang lalu atau tahun ini masih sampai tahun ini mungkin ngomongnya udah attitude. Tapi kayaknya kalau tahun depan kayaknya orang udah ngomongnya promptitude. itu seru ya situasi sekarang. Sekarang semua handphone berlomba-lomba AI kan. Fitur AI itu menjadi maju utama di laptop, di handphone. Dan kita diarahkan untuk bertanya segala sesuatu lewat AI karena lebih cepat, lebih mudah. Betul betul itu memberikan kemudahan. Tapi akhirnya kita sebentar-bentar makan di mana ya? Iya, akhirnya jadi kayak merasa punya companion nggak jelas. Companion nggak jelas. Nah, di situ sebenarnya kalau tadi masuk ke ancient generations jadi persoalan. Karena kita tahu dunia, kalau kita nggak sadar bahwa dunia digital itu kan algoritma based. Ketika lo tanya makan di mana, maka dia akan selalu memunculkan itu. Ketika lo bilang lo lagi sedih terus lo sekarang ternyata ada tren anak-anak muda sekarang curhatnya lewat AI. Saya harus ngapain ya gitu. Yeah. Itu promptitude tuh lama-lama tuh. Lama-lama sekali mungkin nyoba-nyoba iseng bikin puisi, bikin lagu. Terus lama-lama iseng nanya, saya harus ngapain ya? Ini kayak karena itu algoritma itu katanya the new dopamine. Terus semakin ketagihan gitu. The new dopamine benar. Because you feel someone understands you. Iya kan? Itu kan menimbulkan kalau salah-salah menimbulkan halusinasi baru. Maka itu jadi waktu itu kebetulan gue pernah jadi tim leader untuk membuat roadmap sekarang Kementerian Komdigi untuk digital literasi 2025-2029. Di situ akhirnya kita masukkan mengenai soal ruang digital. Karena ini nggak dipahamin nih. Ruang digital itu sebenarnya menjadi sebuah ruang hidup baru. Sebuah ruang hidup baru. Kalau ruang hidup itu beda dengan sebuah platform. Kalau platform ya lo device, lo pakai segala macam. Kayak pisau nggak beda dengan pisau kapan pakai buat potong, kapan ditaruh segala macam. Tapi kalau ruang hidup, lo tuh hidup di situ gitu. Ruang hidup sama seperti ketika lo harus ke Aceh, lo harus menghormati wilayah Aceh, lo harus pakai kerudung dan lo ngomong nggak sembarangan. Atau lo kalau ke tempat yang keramat, lo nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh. Bahkan kalau di Pura Bali, lo nggak boleh sedang haid kalau buat perempuan kan dekat masuk gitu kan. Itu kan ruang hidup, punya norma dan tata keramanya sendiri gitu. Betul. Ini yang nggak dipahamin, sehingga banyak yang kaget. Yang kita khawatir waktu itu salah satunya yang negatif adalah dulu aksi-aksi terorisme tuh masuknya ke ruang-ruang hidup itu. Wow. Yang baru kemarin SMA 72 itu, dia kan berdialog di dalam sebuah ruang digital. Dia belajar di situ, dia terinspirasi dari situ. Itu kan ruang hidup tuh. Kita nggak paham itu. Kita duduk bersama anak kita di dalam sebuah meja, itu masuk ke ruang hidup masing-masing. Iya. Dia sibuk dengan device-nya. Device-nya adalah medium untuk masuk ruang hidup. Ruang hidup itu. Dan yang kalau di film fiksi kita tuh semacam kayak parallel life, semuanya multiple universe gitu. Di situ ada ruang keluarga, kita punya ruang lagi, ini punya ruang lagi. Wow. It's a good analogy of parallel universe in the real life. In real life. Jadi skill terpenting sekarang apa dengan adanya AI? Kenapa promptitude is so important? Pertama, prompting with an attitude gitu ya. Pertama, sekarang kita masih balikan dulu kepada kemampuan dasar manusia. Di situlah kenapa salah satu pesan lain dari Kapan Go Human selain memberikan perhatian kita kepada kaum rentan, tapi juga Kapan Go Human sebenarnya narasi besarnya salah satunya adalah yuk kita menggali kemanusiaan kita lagi. Kita tuh precious loh gitu. Karena yang tersisa nanti dengan segala macam ini, kalau kita nonton dulu yang paling keren kan Terminator ya. Terminator itu kan ada kita diambil alih dengan robot dan lain sebagainya, itu kan mimpi buruk sekali. Yang tersisa kan adalah kemanusiaan kita sendiri. Wow.
Dan gimana sih kita menggali kemanusiaan kita, menggali lagi gitu, menggali lagi harta karun yang kita punya. Nah sebenarnya itu cara mengatasi apapun yang berkaitan dengan anxious lah segala macam. Kalau kita bisa menggali lagi apa yang kita punya, kita sebenarnya udah punya modal nih, punya senjata untuk menghadapi itu. Ini ibarat ketika tadi ya, kalau istilah gue pakai narasi naik gunung, kita sudah latihan tuh diri kita tuh. Kita udah tahu, kita harus bisa menghadapi medan apapun gitu. Sehingga kita nggak menyalahkan medannya. Yang sekarang sering kan disalahkan device-nya, platformnya, ininya. Ya sebenarnya gini, Gitu gua juga bingung kan, kita sekarang ngomonginnya tuh selalu dengan adanya social media, kan bahasa-bahasa yang sering gue utarakan juga begitu ya. Dengan adanya social media, dengan adanya easy access to technologies, itu udah bikin orang jadi kayak haywire, kayak I can do anything, I want to follow anyone, bahkan I want to modeling anyone. Nah itu kan jadi kacau bro. Kalau gue sering diskusi ke beberapa orang untuk bisa ngobrol lebih lanjut. Pisau itu diciptakan tajam atau enggak? Pisau diciptakan tajam. Untuk memotong kan? Untuk memotong. Kalau tangan lo berdarah, ketika memotong, apa yang terjadi dengan pisau tersebut? Apa yang terjadi dengan pisau tersebut? Dan apa yang terjadi dengan kita? Pisaunya nggak diapa-apain, kitanya yang fokus ke luka kita. Fokus ke kita. Iya. Dan kalau ada orang di situ dia bilang jangan main sama pisau, jangan dekat-dekat sama pisau, bener nggak? Iya. Itu dong. Iya. Soalnya kan sebenarnya itu. Ya, berarti use technology responsibly. Gunakanlah teknologi dengan rasa tanggung jawab. Bahasa normatifnya itu. Tetapi kalau dari bahasa yang masalah kita, menurut gua adalah strengthen your humanity. Strengthen your humanity. Perkuat pri-kemanusiaan lo gitu ya. Pri-kemanusiaan dan yang kalau ada namanya teori U tentang masalah perubahan sosial, itu adalah strengthen yourself, S besar, yourself. Wow. Karena disitulah kuncinya. Lo nggak bisa melakukan perubahan, lo nggak bisa melakukan apapun yang dihadapi di depan if you don't understand about yourself. Akhirnya balik ke situ lagi sini. Aduh, ini seru banget. Apakah AI membuat riset akademi lebih mudah atau lebih dangkal? It depends kita ngelihatnya. Kalau menurut gue lebih mudah, jadi lebih mudah dan lebih cepat, dan hal-hal yang tidak harusnya dilakukan bisa kita lebih cepat. Nah perbedaannya adalah bagaimana mengambil meaningful-nya itu. Kalau kita ngambil meaningnya, kita lupakan tentang our human side gitu ya. Kita akan ngambil maunya cepatnya aja. Ini gampang. Ini bisa, orang nggak tahu ini. Gitu. Tapi kalau kita bisa kendalikan itu, maka kita akan lebih meaningful. Karena waktu kita lebih banyak yang lain, dan kita akhirnya menguatkan sesuatu kemampuan yang paling utama. Misalkan kita tinggal menganalisis. Kita tinggal mengkaji dan mengambil keputusan. Pekerjaan mengumpulkan data collection, memilah data, dan lain sebagainya, itu dilakukan oleh AI, itu sangat membantu. Kita memperkuat apa yang harusnya menjadi sumber daya kita. Betul sih. Itu sih. Cuman sekarang masalahnya semuanya dimasukin, kagak di training, ditanya, di ngarepin, dia jawabin, di ngarepinnya dia pinter. Padahal kan you gotta train it, itu butuh waktu loh. Iya. Nah itulah sebenarnya kasus prompt itu tadi. Jadi semuanya kita akhirnya bergantung hidup dengan prompt. Dan kita akhirnya losing ourselves. Jadi bukan be a great prompting engineering, be a great trainer to your AI, understand pattern. Gue pernah ngelakuin satu kayak gue nanya dia untuk menganalisa sesuatu, terus gue pakai 2 akun yang berbeda, pertanyaan sama, hasilnya beda banget. Dan bedanya tuh opposite bro. Bisa gitu ya. Opposite kan bahaya loh. Kalau bedanya 20% is okay, ini bedanya opposite. Nah. Jadi di analisis pertama ini warnanya hitam, yang di sini warnanya putih, totally different gitu. Yeah. Terus gue challenge lagi, kenapa gue sama-sama pakai engine yang sama, modeling yang sama, cuman beda akun doang, berbayar pula. Terus
Terus gue challenge, kenapa lu bikin ini beda? Tanpa pembelaan diri gue pakein itu. Tapi tetap dia membela diri. Nah, pada titik itu kan sebenarnya kita Di situ gue langsung, this is dangerous. kalau gue ngeliatnya bukan dari sisi itunya. Di titik itulah akhirnya human kita dipanggil tuh. Lu ngambil keputusan apa? Itu kan keputusan kan adalah bagian dari human. Lu ngambil resiko, ngambil segala macam. Itu kekhasan manusia gitu. Iya. And itu malah kita lagi mau serahin ke mereka, itu yang bahaya. Itu yang jadi soal. Padahal itu yang bisa kita ambil. Kita sering ngomong tentang makroekonomi, kita ngomong soal mikroekonomi, kita ngomongin tentang, wah sekarang terminologi banyak-banyak, creative ekonomi, digital ekonomi, ya nggak? Ini baru keluar lagi nih, care ekonomi. Apaan tuh? What's this? Gitu kan. Ya sebenarnya itu ada banyak definisi-definisinya, dan dari Indonesia juga ternyata punya definisi sendiri. Tapi sebenarnya kita balik ke paling esensial. Kenapa dia muncul? Care ekonomi adalah sebenarnya ekonomi karena kita muncul nilai ekonomi dari merawat sesuatu, dari membuat sesuatu, melayani sesuatu. Melayani sesuatu yang bersifat caring gitu. Misalkan gini lah, akibat penyakit yang tertinggi, salah satu yang tertinggi adalah diabetes, right? Indonesia atau global? Di Indonesia kalau nggak salah juga deh, kalau nggak salah ya. Tapi saya lupa data statistiknya. Tapi itu di global maupun di banyak negara tuh jantung sama diabetes. Oke. Gampangnya gini deh, kita sering minum. Oh iya, gula aren lah, inilah ya kan, udah jelas tuh. Kan banyak tuh. Ya. Dan kita sering ngopi sekarang kapan malam dan segala macam, dan jadi budaya kan. Bukan salah kopinya loh ya sebenarnya. Nah, penyakit diabetes itu meningkat. Nah, terus ketika meningkat tuh apa yang terjadi? Dia butuh perawatan. Iya betul. Terus atau karena teknologi kesehatan yang semakin tinggi, orang yang meninggal makin sedikit kan, maka umur makin panjang. Ketika umur makin panjang, maka ketika kita udah tua, sekarang tuh muncul bisnis baru tuh bro, bisnis panti jompo. Sekarang Yes, lagi marak. Berarti itu itu bisnis baru, tapi menunjukkan bahwa begitu banyak orang udah malas take care orang tua. Salah satunya dari sudut itu ya, Nggak, kalau gue ngelihatnya dari sudut itu, maksudnya is that karena kan bisa jadi ada orang yang ngelihat dari udahlah, lu nggak usah paksain diri lu, orang tua lu juga bosan kalau sama lu, kalau dia dimasukin ke satu tempat di mana dia ketemu teman-teman juga, dia happy ya? Dia happy. Dia ngeliatin lo sama keluarga berantem atau apa juga belum tentu dia happy. Nah sekarang bukan hanya soal itu, tapi soal tentunya jadi pilihan. Jadi kemarin so it's an option now. Option. Jadi pernah diangkat oleh TV, salah satu TV kalau nggak salah ya, TV. Saya ngelihat liputannya di YouTube tuh. Di situ dia pilihan dia sendiri. Saya lebih senang dan saya nggak merasa diinikan, dan itu udah lebih dari hotel, tinggalnya di sana gitu. Puluhan juta sebulan. Wow. Dia cerita, memberikan kesaksian, dia cerita bahwa dulu pekerjaannya apa, pokoknya dia wealth lah ya gitu, pasti sejahtera. Berarti itu targetnya memang target yang premium up. Nah itu yang berkembang sekarang. Dan dia bilang motifnya apa? Karena anak saya udah punya kegiatan, jadi pilihan tuh by choices. Berarti it's disconnected. Yes. Nah, apakah itu menjadi sebuah fenomena sosial baru? Ya kita masih nunggu pergerakannya kan. Kalau sosial kan nunggu bergerak semua. Cuma care ekonomi itu tadi sebenarnya kombinasi antara teknologi kesehatan yang semakin meningkat, terus akhirnya tingkat harapan hidup juga makin tinggi, umur makin tinggi, terus tapi di saat yang bersamaan penyakit juga semakin butuh caring. Terus kemudian juga soal-soal yang terkait dengan kayak individu berkebutuhan terus juga makin meningkat besar. Wow. Contohnya gini bro, perawat individu berkebutuhan khusus itu pendapatannya per bulan bisa lebih besar dari lulusan S1 yang lagi baru lulus di sekolah ternama. Iya. Udah double digit lah ya. Udah double digit lah ya. Jadi bukannya itu ya, tapi itu fenomena gitu. Tapi gue bingungnya gini, kayak misalnya kita tahu nih, berarti kita misalnya tahu nih ya buat yang nonton gitu ya, misalnya kita tahu, selain kita ngomongin dagang, selain ngomongin TikTok, selain ngomongin barang dari Cina, import dan sebagainya,
kita tuh masih punya kebutuhan loh di dalam society kita. Misalnya kita ada loh orang yang mau membayar ART dengan gaji yang maybe angkanya udah di atas 7, 8 bahkan mungkin 10 juta gitu per bulan. Tapi ada specification yang perlu dipenuhi. Iya. Jadi maksudnya sebenarnya orang itu sebenarnya kalau bilang susah cari pekerjaan. Ada 2 tipe pekerjaan atau mungkin 3. Satu intellectual base. Ini mungkin based on ngomong sama lu jadi ketemu 3 nih. Dulu kan kalau nggak intellectual base, kalau nggak hard labor. Benar nggak? Intellectual base kan kita ngomongin white collar nih. Iya. Ya kan? Sama hard labor. Tapi hari ini gue ngomong sama lu ada care base. Services. Services. Di tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah antara ini. Iya. Karena untuk melakukan services tuh butuh hati dan pemikiran, itu tuh lebih kompleks sebenarnya. Di situ nilai mahalnya. Oke. Sekarang gini, kalau hard labor, blue collars ya kita kalau di luar Kalau sana. kalau blue collars Kan dia menggunakan tenaganya, ototnya. Kalau white collars kan katanya otaknya gitu ya, kurang lebih gampangnya gitu. Nah ini di tengah-tengah itu. Dia tetap menggunakan otaknya, tapi juga menggunakan kemampuan empathy. Empathy itu makanya itu sebenarnya itu menjadi sebuah nilai yang mahal sekarang. Sekolah-sekolah yang mampu memberikan empati itu dia bisa bayarannya tuh tinggi. Karena guru-gurunya berempati. Sistem pelayanan. Dia bisa menularkan empati itu ke orang tuanya. Caring. Contohnya sekarang ini, tingkat penderita ginjal kan makin tinggi. Tingkat apa? Penderita ginjal. Kemudian alasannya apa tuh? Banyak faktor, terutama makanan gula. Oke. Tampaknya gitu ya. Tolong nanti dari teman-teman bisa tambahkan fact base-nya. Akhirnya banyak ginjal itu dulu orang tua, sekarang ke anak muda. Banyak case-nya anak muda yang terjadi gagal ginjal dan sebagainya. Minimal ada batu dan sebagainya. Karena kurang minum, banyak aktivitas dan sebagainya lah. Nah terus yang sudah sampai pada tingkat perawatan kan jadi sebuah bentuk ekonomi baru. Kalau dari sudut ngambil dari situ. Iya. Kalau dari ekonomi betul. Kalau dari sudut ekonomi itu. Nah ini jadi unik. Jadi pernah nggak lihat dulu di viral orang anak-anak S1 melamar pekerjaan yang sampai di sebuah universitas di mana, di Cikarang atau apa ya? Yang rame kan? Yang rame banget gitu, yang jatuh-jatuh gitu kan? Sampai seolah-olah quote-unquote kok nggak manusiawi banget gitu ya? Iya, kayak nggak manusiawi, bener kayak pasar gitu, kayak ngantri buat sembako. Iya. Padahal ada bentuk yang lain gitu, yang memang tidak dikenalkan sebelumnya. Kemampuan melakukan services, kemampuan melakukan care. Nah persoalannya apakah itu bergengsi apa enggak di mata mereka? Nah kan ini masa pengenalan. Kita mau carinya apa sih, gengsi atau nilai value-nya? Iya, kita mau cari cuan, kita mau cari income, kita mau bangun hidup yang bermanfaat dan memiliki kebermanfaatan, dampak, atau mau punya gengsi, beda kan? Nah kan gitu. Kalau dulu bahasa zaman kita dulu mau kerja di Jalan Sudirman, berdasi, atau mendingan di pinggir sedikit tapi gajinya lebih gede, uang sisanya lebih banyak gitu kan? Emang kita nggak di kota besar sih gitu, tapi kita di pinggir, tapi kita sisanya banyak nih. Gitu. Iya. Akhirnya kan ketemu soal yang paling fundamental banget gitu ya, tergantung kita. Nah sebenarnya di situlah kematangan as a human, balik lagi kita mau apa sih gitu. Kalau di tim saya itu suka saya sampaikan, ada sebuah gambar nih, kalau ada gambar, ada yang tangganya step by step, ada tangganya lompat-lompat jauh. Lo mau pilih yang mana? Di atas ada tujuan. Satu tangganya nih ladder by ladder-nya tuh jaraknya jauh-jauh. Yang satu kecil-kecil pendek. Kira-kira lu pilih yang mana? Kalau mau cepet mungkin yang lompat-lompat jauh gitu ya. Iya, tapi kalau mau steady pilih yang jalurnya pendek. Tapi steady. Sebenarnya ternyata kegagalan terbesar itu yang pada lompatannya jauh. Ya karena probability failing-nya tinggi. Artinya nggak nyampe. Iya. Sedangkan ini tek. Iya kan bukan steady Steady. Gitu. Apa slow and steady wins the race. Dulu ada yang ngomong gitu ya? Bukan ada, emang itu quote-nya dulu. Bagaimana AI ikut membentuk industri care? Sedangkan AI tidak punya empathy. Nah, jadi kalau semuanya diserahkan ke AI, kita melupakan manusianya kita, ya akhirnya tadi kita di drive.
kita nggak punya kemampuan memutuskan. Karena pada akhirnya empati itu akan hanya ada di manusia. Kreatif, empati, semesin-mesinnya diajarin pun dia akan tidak sama dengan manusia. Pernah nggak lihat film apa ya? Ini nih ada diilustrasikan dalam film di mana si robot itu akhirnya belajar perasaan manusia. Iya. Robocop juga kan begitu kan? Iya. Di versi keberapa nih? Robocopnya dia punya gitu feeling. Kan? Dan Iya. akhirnya punya feeling dan itu aja dia bingung. Sepintar itu dia bingung. Ini perasaan apa ya gitu. Berarti ada kemungkinan robot bakal punya feeling. Gitu. Punya feeling, tetapi dia tetap tidak akan sama dengan manusia. Iya benar. Karena dominannya beda. Jadi please back to our human side. Karena itu yang paling valuable. Makanya itu gue tanya kapan go human sih. Kembali lagi. Kapan go human gitu. Gitu. Dulu ngomongnya I am Sunil gitu. I am Boy Bayu. Kalau kita udah rely on AI am Boy Bayu. Bukan I lagi. Bukan I lagi. AI. Gitu. Kita sempat ngomongin dulu, sempat ada banyak berita-berita tentang bonus demografi. Hari ini gue mau ngomongin beban demografi. Ada bonus, ada beban. Burden demografi. Apakah Indonesia memiliki bonus atau justru beban demografi? Jadi balik lagi kepada kita lagi nih. Sebenarnya saat ini ada potensi. Jadi bonus demografik itu kalau yang gue mau berusaha membahasakan pakai bahasa gue sendiri itu adalah potensi. Gitu. Potensi anak muda kita banyak. Dan kemarin baru mendapatkan insight dari sebuah lembaga UN tentang populasi. Indonesia itu bahkan bisa sampai 2 dekade ke depan. Jadi bahkan bisa sampai 2050-an. Gitu ya. Jadi masih cukup panjang. Untuk ngomongin bonus demografi. Jadi atau untuk ngomongin burden demografinya nih? Nah, itu akan jadi burden jika. Oke. Jadi anak-anak muda kita tuh banyak nih, harusnya produktif. Tapi akan jadi burden, akan jadi beban kalau anak muda ini kan selama ini bonus demografi dilihat dari sudut ekonomi ya. Dari sudut ekonomi di mana mereka harus berproduksi, mereka harus menanggung beban kaum tua dan anak-anak yang harus sandwich generation ya. Yang harus dibiayai oleh mereka kan. Yeah. Sebenarnya secara ekonomi begitu. Tapi kalau itu dari sudut ekonomi, tapi kalau dari sudut yang lain, ketika anak muda ini tidak punya kesehatan, baik mental maupun fisikalnya, apa yang akan terjadi? Burden lah. Jadi beban. Terciptalah strawberry generation. Terciptalah gelombang anak-anak frustasi, depresi, terus kemudian tingkat bunuh diri yang tinggi. Jadi belum masalah orang tua nih, belum masalah. Iya benar. Kan orang tua tadi kan hidupnya makin panjang nih. Iya. Belum itu. Dan itu akhirnya bisa menjadi sebuah burden gitu bagi sebuah negara. Karena itu penting sekali kesehatan reproduksi itu difahami benar-benar oleh generasi muda kita. Bisakah Indonesia atau SDM kita bersaing di pasar global? Kok nggak bisa, orang diaspora kita hebat-hebat kok. Diasporanya ya. Bahkan karena di kan Indonesia juga. Gue lagi ngomong yang di Indonesianya bro. Karena kalau di luar kan memang kebentuk dari culturing shape. Environment shapes people kan. Banyak orang Indonesia kita mimpin perusahaan, anak buahnya orang bule-bule. Ya. Kalau Indonesia tuh punya kapasitas otak yang nggak jauh beda dengan orang di luar gitu. Jadi yang membuat jauh beda tuh apa? Culture kita? Kalau yang jauh beda menurut gue adalah satu, bukan culture tuh tidak menjadi salah, tetapi how we use our culture gitu. Gue kemarin baru nonton satu konten, gue lupa, tapi dia ngomong gini, kita tuh dikenal sebagai negara Muslim terbesar, salah satu. Udah gitu kita tuh toleransinya juga termasuk the best, one of the best. Tapi kita itu dinobatkan netizen paling gak beradab. Terus juga kita itu gampang terprovok. Kalimat terakhir dari konten itu, apakah kita justru negara yang terjebak dalam sebuah statement, dia ngomong statementnya adalah termunafik di dunia. Gue pas nonton itu, konten itu, gue jadi kepikiran gitu.
begitu banyak orang, termasuk diri gue, termasuk lo, kita punya mission, kita punya inner mission. Mission kita adalah pertama memperbaiki diri kita dan hidup kita, dan orang-orang yang kita cintai dan kita kasih. Tapi setelah itu sudah kita lakukan, kita tuh punya yang namanya calling. Call to action. Ya, Call to actionnya. calling untuk can we help influence Call to action. Indonesia to become a better country. Atau can we influence Indonesian people to become better. Jadi bukan bad tapi better. Better from being good gitu misalnya. Dan gue perhatiin, I think there is over 1 million, minimal 1 juta orang di negara ini itu punya minimal ya gue feeling ya. Nggak ada statistik, ini feeling gue doang. Minimal 1 juta orang tuh ada gerakan kecil yang motivationnya ke situ. To make better humans. Thinkingnya, knowledge-nya, dan sebagainya. Itu ke drive karena memang SDM-nya not reliable, bro. Oke, begini. Pertama kalau ini tergantung point of view ya lagi-lagi. Iya, benar. Kebetulan ya, gue harus kasih tahu dulu ke mimbar ini bahwa gue tuh dari kecil orang yang senang jalan-jalan ke desa segala macam gitu. Dan sampai pendidikan yang alhamdulillah paling tinggi yang bisa gue rasakan gitu ya. Kan pendidikan doktoral itu udah pendidikan terakhir loh, nggak ada lagi pendidikan setelah itu dari sisi strata ya gitu, strata pendidikan. Jadi gue mengalami banyak hal dan jujurnya gue ngelihat banyak memang nggak ada yang salah dalam artian itu hak sepesimis itu gitu. Sepesimis itu itu hak gitu. Cuma kalau gue sih tidak sepesimis itu. Very good. Kenapa? Karena gue lihat di daerah yang paling terkecil, we abundant of resources. Resources ini gini ya. Resources itu bukan sumber daya alam aja loh ya. Iya. Kalau kita bicara resources, nah ini agak ilmu dikit ya, biar keren dikit. Nggak apa-apa. Biar nggak boring. Resources itu tuh ada yang tangible dan ada yang intangible. Yang tangible tuh ya tadi alam, segala macam lah ya, sungai itu kan tangible. Tapi yang ada intangible, jiwa, cara pemikiran, Culture. kita itu bukan negatif selalu ada di mana-mana, tetapi kita itu kuat sekali. Yang persoalan buat gue adalah kita tuh nggak ngerti tentang resources. Thank you for telling that. Kita nggak ngerti tentang resources kita. Lo ibarat kayak gini deh, kita mau berbisnis lah. Kita yang lebih gampang kita reduksi persoalannya bukan yang lebih besar. Itu kan lebih besar tadi. Kita yang lebih kecil deh. Kalau kita mau bikin usaha, kan kita harus paham resources kita apa kan. Terus kita menggunakan resources kita supaya kita berhasil kan. Iya. Tapi itulah yang harusnya gitu. Ketika kita ada dalam konteks hidup yang lebih luas sebagai member of Indonesia gitu, do we know our resources? Nah itu banyak orang nggak tahu. No, we don't realize. Terus itu baru resources ya, belum capability. Do we know our capability? Capability itu ada 2 nih, Bro Sunil. Ada capability yang rutin sehari-hari. Disitulah kita punya problem tuh kalau capability rutin sehari-hari. Salah satunya, misalkan sering jam karet segala macam. Tapi ada kelebihan besar juga yang lain. Terus ada capability yang nama kapabilitas dinamis, menghadapi sesuatu yang berubah dengan cepat. Menghadapi dinamika lingkungan yang sangat cepat. Udah kan kita paham kemampuan kita itu. Kalau kita bisa lihat dari dynamic capability namanya, kapabilitas dinamis Indonesia, orang Indonesia itu orang yang cepat bisa keluar dari persoalan. Ya, itu proven. Dimanapun, you name it. We have gone through a lot. Kita have gone through a lot. Gila sih. Lu kejadian tsunami di mana segala macam, kita bangkitnya tuh cepat gitu. Gue nggak tahu, gue nggak bisa setuju soal bangkit. Tapi gue setuju kita bisa adaptasi dengan cepat, menerima dengan cepat. Tapi bangkit, gue kayak kata-kata bangkit tuh mungkin terjadi komparasi, bro. Jadi waktu ngomongin tsunami atau ngomongin crisis, 98 crisis and the tsunami thing, itu gue ngerasa kayak other countries, their economical growth kelihatan banget gitu. Kita tuh kayaknya baru mau tumbuh political issue kayak ada some force. Pokoknya jangan sampai Indonesia gede, jangan sampai Indonesia tumbuh. Kayak ada force
Nih bahaya nih, kalau gede nih bakal jadi giant nih. Mendingan terus dikerjain. Nah, Kayak ada rasa seperti itu. kalau itu kan dalam konteks ini ya, perkembangan sebuah bangsa gitu. Iya. Kalau gue ngelihat yang hal paling kecil lah, dalam mikro gitu. Oke. Kita tuh mudah bangkit. Mudah bangkit. Oke. Misalkan gini, ada persoalan kita atasin terus kita mulai hidup baru lagi. Iya. Itu gue punya term 3M bro. Tapi nanti itu pessimistic term. Memaafkan. Sorry. Ya, memaklumi, memaafkan, melupakan, terus diulang lagi. Ya udah itu kemampuan kita. Ya sederhana deh, yang sering diceritakan. Dan itu terjadi lagi kemarin yang demo 17/8, bukan 17/8 itu, yang Agustus kemarin lah itu ya. Ya tanggal 20-an something. Orang lagi 25 ya. Bubak itu masih ada yang jualan kue pancong. Itu gila sih. Loh, itu kapabilitas kita loh. Melihat situasi dengan tenang gitu ya. Kalau gue melihat itu sebuah biasa gue ngeliat demo di sini biasa gitu. Atau lagi teroris tuh di sana tembak-tembakan. Kita kan datang nonton ada Starly. Gak takut gitu. Nggak, buat gue itu sebuah resilience tertentu ya gitu. Yang kita nggak dimiliki gitu. Yeah. Atau waktu lo menotis hal-hal sesimpel itu gitu ya. Iya. Terus kayak misalkan ini di banjir di Amerika dulu yang besar yang di Florida ya pernah kasus. Mereka diungsikan di sebuah kayak lapangan basket yang bagus. Lapangan basket kan bagus kan ya. Mereka tinggal di sana. Waktu diwawancara mereka mengeluh segala macam. Nggak enak segala macam. Sedangkan kita bro, ketika ada masalah segala macam, kita diungsikan, kita tidak mengeluh seperti itu gitu. Tentu kita menghadapi persoalan misalkan butuh pasukan makanan segala macam, tapi quote unquote nggak secengeng itu gitu. Tapi bukan berarti mereka suara yang terbungkam bro. Bukan. Cuma maksud gue ngelihat dari bisa lebih menerima, lebih legowo orangnya ya. Lebih tough, lebih tough ngadapin kesulitan. Okay. Lebih tough ngadapin kesulitan. Ini contoh yang mikro lagi ya. Ini juga unik sih, aneh. Kalau kita lagi-lagi ini contoh lagi naik gunung ya, kita tuh jadi kayak bersaudara semua bro. Kita nggak kenal tapi kita saling nyemangatin. Di atas 5 menit lagi gitu. Ayo semangat kak, gitu. Kita nggak kenal bro. Nggak kenal, terus kita bisa jadi teman. Walaupun nanti setelah udah naik gunung kita jadi lupa lagi. Udah beda lagi. That is purpose-nya itu doang. Ya. Jadi di sebuah momen yang penuh challenging, itu kan momen challenging itu. Kita bisa jadi bersaudara kita cepat. Bisa united. Kita bisa united dengan cepat. Gitu. Itu jadi sebenarnya kalau ada pesimis segala macam itu hak dari teman-teman yang menyuarakan itu. Tetapi kalau kita lihat ke berbagai macam pelosok, kita belajar dari bagaimana orang-orang bisa resilience terhadap keadaan mereka, kemudian mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka. Sekalipun tetap ada dampak negatif ya. Negatifnya misalkan kadang-kadang kita terlampau nerimo gitu. Ya, tapi kita coba lihat dari sudut lain. Nah, reframing itu tuh yang gue dapat dari buku lo itu tuh. Trying to reframe dan lihat dari sudut yang lain, kita sangat-sangat kuat gitu. Iya. Pandemi deh kemarin gitu. Iya, betul. Itu gila itu. Kan gue kan keliling daerah bro waktu itu. Iya, betul. Lagi pandemi itu gue tuh harus ngambil data ke seluruh daerah merah dan segala macam. Sementara orang-orang itu. Nah itu gila. Gila itu. Maksudnya gilanya gini, mungkin teman-teman mesti tahu gitu. Yang nggak berkesempatan berkeliling daerah gitu ya. Masyarakat itu hidup seperti biasa, tidak ketakutan. Yang ketakutan tuh ada di media sih sebenarnya. Banyak ya berita tentang yang meninggal. Tapi di kehidupan sehari-hari tuh biasa aja. Bahkan ketika gue lagi ngambil data di Kabupaten Tengger, ada 4 kabupaten, di sana ada beberapa kabupaten. Malah justru orang yang dari bawah ke atas, istilahnya orang dari kota, ditahan, ditanya. Karena di atas tuh nggak ada apa-apa. Biasa aja hidup gitu. Karena yang di bawah dianggap bawa penyakit, makanya itu ditanya dulu. Tapi di atas gunung tuh biasa. Ngobrol biasa, ini biasa. Kitanya aja yang orang deg-degan gitu pakai masker segala macam. Mereka biasa. Bukan berarti nanti tidak ada yang sakit ya gitu. Cuma maksud saya we have a certain level of resilience begitu tingginya. Gitu. Iya, makanya manusia itu very powerful when he doesn't know many things. Begitu dia mulai over information, dia yang tadinya powerful jadi melemah tuh, karena overthinking. Jadi contoh gini, warteg. Nah, warteg itu adalah bukti sebuah resilience. Lu beli nasi telur
dan Itu sayur. salah satu nama kita kan dari situ ya. Lo dari tahun ke tahun kalau kita suka makan di warteg dari zaman SD, SMP itu perubahan harganya yang namanya bahasa keren ekonominya inflasi itu kan nggak tinggi-tinggi, segitu-gitu aja masih kita mampu gitu. Iya. Dan yang punya warteg juga masih hidup-hidup aja. Hidup-hidup gitu. aja gitu. Dan dia bisa sekolahin anak-anaknya juga gitu. Dan punya rumah gede juga di kampungnya. Iya. Dan maksud gua terus kita kesulitan makan susah segala macam, padahal warteg tuh menyediakan gitu. Ya kitanya aja gaya hidupnya karena harus sering makan di kafe, di restoran gitu. Padahal warteg kalau kita mau hemat, pilihannya banyak, enak lagi. Jadi kalau teman-teman yang pesimis, is okay menurut saya, dalam artian itu hak, tetapi kita perlu reflektif. Do we know and realize our resources and capabilities actually? Sudahkah kita paham tentang resources yang kita punya dan kapabilitas yang kita punya? Terus kalau udah paham dan punya, pernahkah kita menggunakan itu? Gitu? Wow, it's a very good question. Gitu. Kalau kita nggak pernah gunakan, ya salah kita nggak. Berarti setiap orang sebenarnya butuh coach untuk meng-tap dia punya inner resources. Masih balik lagi ke manusia lagi gitu. Ya benar. Lo stres nih ya. Kita tuh punya alam gede. Lo kalau stres, asalkan dibimbing yang bener, lo dudukannya di depan pantai diam gini. Lo tuh Keriset ya. Asal jangan bunuh diri aja. Iya, benar. Maksud gue, kita punya resources segitu gedenya gitu. Iya, benar. Terus asal dibimbing yang benar tuh tadi underlining itu. Betul. Bro, gue mikir juga dulu kan banyak rumors ya bro, that eventually there will be population control, there will be unified currency, there will be unified religion one day gitu ya. Gue lagi ngelihat data nih, globally based on information itu sexual reproduction decline. Jadi terjadi cukup lumayan signifikan secara global. Reproduksi human itu declining, bukan increasing. Anak-anak muda dunia enggan punya anak. Why is that? Ini satu, lagi-lagi banyak beberapa faktor ya, tapi saya mengungkapkan beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah semakin tingginya edukasi dulu. Kita belum ngomongin government ya. Semakin tingginya edukasi. Dulu wanita tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar. Sekarang mereka bisa tinggi. Bahkan di dalam sebuah keluarga atau pasangan, perempuan bisa lebih tinggi ekonominya. Maka itu disebut dengan shikonomi. Shikonomi, keren lagi nih, baru lagi. Jadi bukan hikonomi, bukan ekonomi, shikonomi. Dia lebih tinggi, lebih tinggi pendapatannya. Sehingga muncul kesadaran baru, mereka bisa memutuskan saya mau punya anak atau tidak punya anak. Kesadaran hak asasi, kesadaran ingin berkembang, itu akhirnya menunda. Kalaupun memiliki anak sejumlah berapa. Jadi itu salah satu juga perkembangan dari peningkatan pendidikan, gitu. Satu hal yang lain lagi adalah karena peningkatan pendidikan semakin sehat, semakin punya pilihan. Terus kemudian juga dunia kerja yang semakin kompleks, aktivitasnya semakin banyak, sehingga pilihan memiliki anak itu menjadi sesuatu yang lagi-lagi menjadi sebuah opsional yang bisa dipilih, mau atau tidak mau. Tapi itu ada hubungannya sama ekonomi, mental health? Ada nggak nih, dua ini berhubungan sama fertilitas? Ada kaitannya, ada kaitannya, sehingga kan akhirnya ketika menunda pernikahan, bahkan gitu ya, menunda memiliki anak, akhirnya kan turun tuh, fertility-nya turun. Turun karena tadi orang udah nggak membutuhkan itu lagi gitu ya. And that's when kadang-kadang anak berkebutuhan khusus bisa lahir karena some genetical problem. Enggak juga. Banyak yang ini kalau dikaitkan dengan individu berkebutuhan khusus itu masih belum. Tolong nanti teman-teman kalau ada yang punya riset silakan di-share. Tapi saya belum pernah menemukan ada kaitan langsung dengan
dengan genetik gitu. Nggak selalu gitu. Nggak selalu. Karena banyak yang secara ini bisa jadi mutasi dan lain sebagainya. Jepang sekarang krisis populasi. Nah, krisis populasi karena orang nggak mau punya anak. Karena, nah ini yang kedua ya. Tadi kan masa pendidikan. Yang kedua, biaya hidup makin tinggi. Biaya hidup makin tinggi, akhirnya sekarang coba deh mau nyekolahin anak, nilainya berapa? Sekolahin anak. Minimum 120 juta. Gila ya. Akhirnya kan mikir kan, ini anak mau berapa, harus dapetin berapa. Nah tapi itu gue ngomong angka 120 gue batuk aja ya. Gue nggak tahu, mungkin 30 juga dapat. Itu ada tergantung kan tempatnya. Cuman tergantung siapa mau ini. Dan kapasitas sekolah yang sekolah negeri segala macam juga terbatas gitu. Swasta. Itu juga menjadi soal. Terus yang ketiga adalah kebijakan dari pemerintah yang memang harus bisa memandang perempuan sebagai individu. Memandang perempuan sebagai individu, yes. Bukan mesin. Yes. Ada sebuah masa tertentu ketika penduduk dunia kurang ataupun di sebuah negara kurang, maka kemudian ada polisi dari negara bahwa lu punya anak ya sekarang. Iya, disuruh punya anak. Iya, bukan disuruh parenting ya, disuruh producing. Padahal kita krisis parenting nih. Jadi begitu nanti kebanyakan dibatasi lagi. Kayak di negara Cina kan pernah one child one policy gitu ya. Iya. Dia harus dibatasi. Kalau kita punya keluarga berencana dan sebagainya. Jadi ini akhirnya mengabaikan perempuan itu sebagai individu, sebagai manusia yang punya pilihan. Kuncinya di mana? Di edukasi family planning. Kalau kita bisa mempunyai family planning, maka persoalan itu akan makin berkurang pada dasarnya. Tapi kalau kita nggak punya planning dan pemerintah misalkan tidak mendorong untuk segera membuat perencanaan keluarga, maka ini akan jadi soal terus-menerus. Dan satu hal ya bro, keinginan seksualitas itu kan adalah alami kan ya, fitrah kalau di Islam bahasanya. Lalu gimana kita dealing with itu gitu? Iya, banyak sekali kejadian-kejadian yang bikin gua gusar ya bacanya, mendengarkan berita-berita. Tapi juga ada lagi yang kayak udah hilang rasa kayak begitunya juga. Dan terutama kita seringkali kalau kata-kata sex education tuh langsung negatif gitu loh. Dianggap ngajarin tentang seksualitas. Seks gitu mas, sorry. Padahal kan tidak ngomongin tentang itu. Tapi ngomongin tentang bahwa kita paham nih pubertas well-beingnya kita. Well-beingnya kita. Emotional kita. Physical perubahan kita. Lalu kita harus juga bagaimana cara berelasi dengan konsen. Konsen itu kan lo nggak bisa tanpa persetujuan gitu. Yeah. Dia harus mengenal itu. Lo mengenal ke body image kita. Terus kita bersikapnya seperti apa, dan kita memahami perubahan emosional yang tadi yang terjadi. Terus how we deal with these situations gitu. Nah, hal itu kita masih banyak yang soal tabu. Iya, tabu dan juga so tahu antara dua. Jadi pernah dianggap enteng lah. Jadi pernah ada suatu hari gue tanya kepada seorang anak lelaki yang gue kenal, gue tanya gini, gimana sudah mengalami mimpi basah? Orang tuanya nggak setuju bro, marah. Kalau nanya kayak begitu gitu ya? Iya, tanya apaan gitu. Tapi kenal ya orang tuanya. Iya. Tapi maksudnya marah dalam artian dia ngapain tanya loh. Laki-laki puber mereka akan mengalami itu, dan itu kan adalah sebuah kondisi psikologis yang harus kita bicarakan. Iya betul, harus tanyakan. Nah kayak gitu-gitu yang kita sangat kurang, sehingga ini jadi soal. Nah apalagi tadi nih, bonus demografik itu bisa jadi burden kalau kita tidak menyiapkan salah satunya unsur yang paling dasar ini. Kemampuan kita mengelola tubuh kita, perasaan. Kalau istilah reproduksi itu sulit gitu ya buat kita gitu mencernanya, pakai bahasa gampangnya mengerti bagaimana tubuh kita, bagaimana kita bereaksi dengan tubuh kita, karena tubuh kita adalah our mind, our feels, our actions gitu. Iya. Dan itu akan menentukan bagaimana gerak kita. Our mind, our feel, and our action ya. Gitu. Pikiran, perasaan, tindakannya. Thank you, Boy Bayu. Thank you sama-sama. Pertanyaan
bukan ke Boy Bayu tapi ke kita semua, kapan go human? Terima kasih. Terima kasih. Sam.